waktu Moskow. Dan kali ini kita akan mengadakan diskusi yang bertemakan tentang perkeretaapian. Kita akan membahas tentang railway development in Indonesia, hope and challenges. Pertama-tama, saya ingin mengenalkan Bapak Ahmad Sugiana, PhD, selaku pembicara hari ini. Beliau merupakan researcher Railway Signal Search Organization di Korea. Beliau juga merupakan seorang dosen di Telkom University Bandung, Indonesia. Salam kenal Bapak Ahmad Sugiana. Oh ya, salam kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan juga saya merupakan moderator hari ini. Nama saya Muhammad Ramadan. Saya kuliah di Moscow State University of Railway Engineering. Jurusan saya adalah Railway Traffic Management System. Oke. Iya. Oke Pak. Mungkin bisa dimulai Pak untuk pembukaan dari Bapak mengenai Railway Development Indonesia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya kalau di sana ya. Kalau di sini soalnya sudah malam banget. Di sini udah 10:30 malam di sini. Ya. Jadi apa? Ya berkaitan tentang ini ya perkeretaapian ya, saya juga kalau background saya tentang persinyalan kebetulan ya. Iya. Dulu pernah di PT KAI di Indonesia. Ini makanya pas saat ini saya tadinya mau bicarakan tentang apa gitu ya. Kalau mungkin saya coba dulu yang secara umum, nanti mungkin dalam diskusi bisa lebih ke dalam ya gitu. Iya. Gitu. Jadi saya coba tentang existing di Indonesia seperti apa. Jadi masih tidak membahas secara teknis ke dalam gitu. Jadi ada mungkin 5 agenda walaupun isinya sebenarnya nggak terlalu dalam, umum saja tentang stakeholder di Indonesia itu posisinya seperti apa. Terus juga berkaitan dengan existing jaringan kereta api sendiri ya di Indonesia yang ada seperti apa, terus adanya rencana dan rencana pengembangan kereta jalur-jalur baru gitu. Dan juga mungkin ada permasalahan, walaupun saya lebih senang menyebutnya tuh ya tantangan ya, challenge gitu. Iya, benar sekali Pak. Bukan problem gitu kan. Dan juga mungkin saya coba sedikit ya menawarkan ya, walaupun itu juga butuh diskusi lebih lanjut ya berkaitan dengan ya istilahnya terobosan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan ya sebelum dimulai mungkin saya ingin menyapa juga teman-teman yang ini ya sedang belajar khusus tentang railway juga di Rusia gitu kan. Iya Pak. Itu ada sekitar 150 orang ya. 150 orang ya Pak dari Kalimantan Timur. Dan itu memang khusus orang-orang Kalimantan Timur semua ya? Iya. Dan jurusannya terbagi-bagi berbagai jurusan. Ya, berbagai jurusan. Ada yang Railway Traffic Management System, terus lagi juga ada Construction, ada Railway Rolling Stock, dan ada Railway Operation. Itu sampai berapa lama ya kalau teman-teman rencana belajar? Kalau studinya sendiri Pak, di sini spesialis 5 tahun. 5 ditambah tahun, 1 tahun belajar bahasa. Ya. Ya mungkin nanti ya bisa terus menjalin ini ya komunikasi untuk ya istilahnya harapan ke depan ya siapa lagi gitu kan kalau bicara perkeretaapian ya. Walaupun itu apakah ada ikatan dinas dengan PT KA Borneo-nya atau ya KAD-nya? Ada ya, berarti pada masuk ke sana ya? Iya. Ya. Berarti seperti program saya dulu PT KAI dengan ITB ya, yang dulu di lokal sih di Indonesia. Iya. Gitu, jadi mungkin ini kerjasama langsung dengan Rusia karena proyek di Kalimantan Timur itu ya. Iya. Iya. Ya baiklah, kita langsung mungkin ke materi ya untuk Pak. hemat waktu. Ini biasanya sampai berapa lama ya?
Kita estimasikan waktu satu setengah jam, Pak. Oh, jam ya. Takutnya saya terlalu kemana-mana, nanti di ini aja, di-cut aja gitu ya. Iya, Pak. Ya, ya kita coba ke stakeholder dulu mungkin ya, yang ya entah apakah teman-teman sudah pada memahami posisi-posisi di Indonesia mungkin ya, walaupun yang menonjol tentunya yang kelihatan kan operator ya, yaitu PT KAI ya. Jadi operator itu memang sebelumnya hanya PT KAI saja, jadi termasuk ke anak perusahaannya ya, ada PT KCJ yang mengelola KRL di Jakarta ya. Iya. Tapi ke depan gitu itu nanti ada perusahaan operator yang baru ya, namanya MRT Jakarta ya. Itu memang sebenarnya namanya BUMD ya. Jadi perusahaan milik negara tapi di bawah provinsi Jakarta, yang jalur yang baru gitu kan. Dan itu memang proyeknya ya istilahnya berdasarkan pinjaman dari Jepang gitu. Terus ada juga nanti Jakpro ya. Jadi Jakpro itu Jakarta operator baru juga yang di bawah Provinsi DKI Jakarta. Itu mengelola nanti jalur baru untuk yang LRT yang kerjasama, nanti memang ada namanya itu konsultannya dari Korea gitu kan, yang jalur mempersiapkan untuk ini Asian Games ya, Asian Games 2018. Dan mungkin yang baru lagi yang ya jarang mungkin orang dapat informasi, yaitu yang KA Borneo itu sendiri ya, seperti itu. Iya. Itu yang operator, sedangkan regulatornya sendiri yang ya pihak pemerintah yang ya buat regulasi, terus juga dari sisi pendanaan ya, yang penggunaan APBN itu dikelola oleh Dirjen KA ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin DGR ya, Direktorat Jenderal of Railway, di bawah Kementerian Perhubungan. Adapun vendor itu yang mensuplai perangkat gitu kan, atau peralatan untuk persinyalan. Memang ya di Indonesia sudah ada, yaitu PT LEN ya, yang sudah cukup lama bergelut di persinyalan. Sedangkan untuk rolling stock itu ada PT Inka ya di Madiun gitu. Sisanya sebenarnya ya kita karena banyaknya project itu ini ya loan base ya, jadi berbasis pinjaman. Jadi biasanya negara-negara yang membiayai proyek itu sudah menentukan mana perusahaan-perusahaan mana yang menyuplai di proyek itu peralatan tersebut. Misal kayak persinyalan untuk proyek dulu, misalkan Bandung Jakarta ya, untuk SSI gitu, itu disuplainya dari Alstom dari Prancis gitu ya. Begitu juga yang di Jogja ke arah Bandung gitu, yang jalur selatan itu karena bantuan dari Australia ya, dia pakainya Westres untuk persinyalannya seperti itu. Sedangkan rolling stock itu memang banyaknya beli dari GE ya, General Electric gitu kan, dari mulai tipe BB sampai mungkin sekarang CC ya. Yang lain mungkin kalau bicara standar ya, di negara-negara yang lain biasanya ada research association ya, jadi ada lembaga riset gitu. Cuma di Indonesia sampai sekarang mungkin bisa dikatakan belum ada gitu kan. Mungkin ini tantangan ke depan ya. Terus yang lain adalah adanya ini ya, education dan training center ya. Untuk mengupgrade knowledge perkereta apian, baik persinyalan, rolling stock dan lain-lain. Kalau PT KAI sendiri mereka memang punya training center ya. Tapi
ya lebih cenderung ya berdasarkan kebutuhan di lapangan gitu. Jadi mempelajari manual ya, dan itu tentunya berbasis vendor yang mensuplainya gitu. Jadi kalau misalkan kayak apa persinyalan, kalau dia misalkan dari Alstom, misalkan SSI, misalkan tipenya, ya dia trainingnya tentang SSI. Kalau misalkan di rolling stock, misalkan dia dari GE, ya dia ya mempelajari manual-manual GE tentunya, dan konsep-konsep produk GE gitu. Sedangkan konsep secara keilmuannya sendiri memang yaitu jarang dipelajari gitu kan. Dan itu juga yang menjadi tantangan saya, kenapa saya istilahnya belajar lagi di luar gitu kan. Kalau mengandalkan training dari vendor ya kita terbatas gitu. Sedangkan yang Iya, lain Pak. mungkin ada teknologi auditor ya istilahnya. Iya. Yang biasanya kalau ada produk-produk atau istilahnya perangkat-perangkat baru, biasanya sebelum diimplementasi atau diinstal di Indonesia, ada istilahnya pengetesan atau pengecekan ya, atau verifikasi ya. Dan lembaga yang berwenang di Indonesia adalah BPPT gitu kan. Walaupun mereka sendiri memang cukup terbatas ya, kalau saya kemarin diskusi dengan tim ya auditnya di BPPT itu kan. Itu apalagi kalau pendanaannya itu berdasarkan tadi ya, bantuan dari luar negeri, itu biasanya ya terima aja gitu kan. Mau cocok nggak cocok ya, perangkatnya pasti dipasang dan diterima gitu. Kita yang harus adaptasi gitu. Itu Iya, iya. kondisi stakeholder ya gitu Holders kan. di Indonesia, Pak ya. Oke, Ya. Bapak. Oke, untuk materi mengenai stakeholders di Indonesia, mungkin teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin satu pertanyaan untuk sesi ini. Ada yang ingin bertanya? Untuk para peserta diskusi hari ini. Nggak ada? Oh ya, Pak. Oke, ini pertanyaan pribadi dari saya, Pak ya. Iya, baik. Mengenai stakeholders di Indonesia. Mengenai regulator, Pak, dari Dirjenka. Nah, apakah dari regulator ini, Pak, mereka sering melakukan konsultasi dengan siapa gitu, Pak, untuk untuk memberikan regulasi mengenai perkeretaapian di Indonesia? Dan juga apanya sih, Pak, yang terbatas di BPPT ini, Pak, sebagai teknologi auditor? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik. Langsung dijawab aja. Ya. Ya, berkaitan dengan regulator ya. Jadi kalau memang semuanya kalau dilihat sih mengkerucut di SDM yang ya secara knowledge terbatas gitu kan. Jadi selama ini yang dikatakan expert ya, atau sebenarnya yang ahli di perkeretaapian umumnya ya orang-orang PT KAI gitu kan. Karena mereka megang alat ya hampir tiap hari gitu kan. Walaupun ya level expert di Indonesia tentunya beda dengan kalau di luar ya. Misalkan kalau saya lihat misalkan di sini di Korea sendiri, ya kalau operator dia terbatasnya kan cenderung mungkin kalau di sini nyebutnya itu teknisi ya itu kan. Dia lebih ke maintenance kan, tapi tidak memahami sampai konsep mendalam seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya dari situ di regulator sendiri di Dirjen KA, orang-orang yang ya berwenang yang ngambil keputusan atau misalkan ya buat regulasi tersebut, ya rata-rata biasanya mereka buat tim gitu. Jadi pada saat mereka akan ya menyusun regulasi, biasanya memanggil orang-orang yang dikatakan ahli dari PT KAI ya gitu kan. PT KAI tadi ya wajar saja nanti ya kalau lihat hasilnya memang ada ya mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar teknis lah, misalkan kayak persinyalan atau nanti ya rolling stock atau traffic gitu kan ya. Kenapa kok misalkan nanti kalau baca di regulasi-regulasi tentang ya apalah sertifikasi atau apa, mungkin
jangan kaget gitu kan. Ya karena ya tadi mereka kan apa namanya, merumuskan gitu itu dari ya tim, di mana timnya sendiri memang umumnya yang diandalkan dari KAI gitu. Jadi eh, memang di sini mereka belum ada mungkin program yang khusus di stakeholder tadi, baik di regulator, operator atau yang lain, yaitu untuk mengupgrade knowledge tiap tadi apa namanya, personilnya gitu. Makanya saya senang sekali misalkan kalau KA Borneo ini dia ada program sampai 5 tahun khusus tentang railway gitu kan. Kalau di kita Iya. mungkin banyaknya lebih ke training gitu. Jadi keterbatasannya lah apa istilahnya, akhirnya untuk ngambil keputusan atau merumuskan, akhirnya mereka lebih ngambil tadi apa, eh, tim, buat tim, dan misalkan atau biasanya manggil konsultan gitu. Kalau misalkan yang andalkan konsultan yang ahli bener dari luar atau yang asing itu kan mahal ya gitu kan. Iya. Kita ya keterbatasan dari dana untuk hal tersebut gitu. Biasanya makanya kalau cuma sebatas merumuskan, biasanya kan kalau bicara regulasi itu kan seolah-olah apa ya, kerjaannya hasilnya cuma kayak gitu gitu kasarnya ya. Iya. Tapi kerjaannya capek gitu kan, karena kan apa, di harus analisa dan mempelajarinya harus benar-benar gitu kan. Biasanya teman-teman di apa di regulator itu eh, apa namanya, meng-hire atau istilahnya memanggil atau memasukkan tim-tim ahli itu biasanya sekalian pas ada project gitu kan. Iya. Jadi istilahnya apa namanya, buat regulasi ya learning by doing lah. Jadi melakukan project, dan baru dari situ ditata gitu. Tentunya akan beda hasilnya dengan negara-negara yang lain yang udah maju ya, kayak misalkan di Rusia Iya. atau di apa, di Di Eropa Korea, gitu ya, di di Prancis, di Prancis atau Itali. di ya di Jerman gitu atau di Inggris gitu. Dan mereka kan sudah memang punya konsep sendiri, bahkan punya standar sendiri gitu kan. Iya benar. Jadi misalkan contoh sederhana gini aja. Untuk misalkan ke depan itu kan trennya itu persinyalan itu wireless ya, istilahnya kereta api itu otomatis juga kan, misalnya si rolling stocknya itu nggak ada masinisnya, terus sinyalnya juga nggak ada di luar kan gitu, dan komunikasi antara apa, kontrol kontrol room dengan si masini apa dengan rolling stock itu biasanya kan pakai wireless ya, Iya. pakai communication, dan itu biasanya pakai frekuensi kan, frekuensi itu bisa jadi teknologinya pakai GSM atau GSMR lah kalau disebutnya di Eropa, pakai apa 3G yang apa, HP GSM seluler gitu kan, atau kalau di negara lain mungkin ada pakai WiFi gitu kan, atau pakai apa 4G ya itu kan, yang LTE gitu. Nah di Indonesia ya sekarang kita jadi kebingungan ini, kalau padahal kereta cepat kita ataupun kereta yang MRT ya yang di Jakarta itu dia kan pakai WiFi gitu kan. Iya. Cuma frekuensinya ini bentrok dengan frekuensi yang sudah terpakai. Misalkan kalau yang GSM dia udah dengan perusahaan seluler ya, kayak Iya. Telkomsel dan lain-lain. Sedangkan WiFi dia ya di kita kadang ya tadi ya nggak tertata rapi juga gitu. Akhirnya kemarin ya sampai sekarang pun yang proyek MRT itu untuk izin frekuensi masih tanda kutip ya masih dalam pembahasan gitu, karena kita nggak menyiapkan dari awal. Ini ternyata Nah, ada ini nih alokasi untuk jalan ya? Oh, railway pada kayak jalan gitu. semuanya. Baik, Pak. Bentar ya. Mohon Gimana? mohon untuk para peserta diskusi jika tidak berbicara di mute aja ya. Terima kasih. Gimana tadi acaranya? Acaranya gimana? Banyak makanan ya? Saya lanjutkan lagi ya. Ya. Itu contoh keterbatasan dari ini ya, istilahnya bagaimana merumuskan regulasi dan lain-lain di regulator ya. Iya, Pak. Adapun di BPPT misalkan di apa auditor gitu kan. Ya mereka kalau di negara-negara lain kan ya tadi ya, istilahnya kita pada saat misalkan menerima teknologi terbaru lah, misalkan contoh tadi CBTC ya istilahnya, yang
apa namanya tanpa masinis gitu kan, atau istilahnya udah otomatis berdasarkan communication base gitu kan. Itu kan harus ada pengetesan gitu kan, istilahnya atau verifikasi teknologinya apa di Indonesia seperti apa dengan implementasi ya, apalagi bentrok dengan frekuensi tadi gitu kan. Nah, ada tes-tes tersendiri, apalagi mungkin yang lebih khusus kan kita kondisi lingkungan Indonesia ya. Indonesia itu khusus Jabotabek itu apalagi kondisi petirnya itu tertinggi di dunia untuk frekuensinya ya. Sehingga sangat berpengaruh Pak ya untuk signalisasi di pada kereta api. Betul, dan itu dia kan harus memverifikasi si perangkat yang masuk ke Indonesia itu seperti apa gitu, dan walaupun mungkin mereka sudah dapat sertifikasi Silpor dari sisi ya reliability si alat sendiri, misalkan dari produk-produk dari luar, tapi untuk lingkungan environment itu kan belum tentu cocok gitu. Dan mereka untuk yang standar saja, misalkan kayak ya sebenarnya kayak tadi spesifikasi kebutuhan di Silpor saja, ini kenapa sih harus Silpor gitu kan? Apakah cukup Sil 3 gitu kan untuk yang lintas raya tersebut gitu kan? Itu tergantung ini kan, ada apa namanya requirement tertentu kan untuk boleh Sil 3 dan Sil 4. Biasanya orang lebih aman ya Sil 4 aja gitu, paling gampang. Nah, itu di auditor itu sendiri masih ya kesulitan ya, terutama sih kalau saya amati karena memang SDM juga gitu kan. Iya. Itu. Jadi nanti mengkerucutnya memang ke SDM. Jadi pada saat nanti mengelola ya tiap ya bagian ya itu yang berwenang, baik operator, auditor ataupun yang lain, ya ini mereka terbatas dalam ya melakukan ya tadi ya merumuskan strategi atau merumuskan regulasi ataupun yang lain. Oke Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin Pak, kita akan lanjut lagi Pak ya untuk ke materi selanjutnya Pak mengenai existing railway network. Nah, itu gimana nih Pak? Gimana tentang perkembangan jaringan kereta api di Indonesia? Kan kita tahunya Pak biasanya cuma di Jawa Pak ya. Apakah akan ada plan-plan ke depannya ini Pak? Untuk perkembangan jalur kereta api di Indonesia? Menariknya memang kita itu dulu itu memang ya karena warisan ya, jadi jaringan kereta api kita cuma ada di Jawa dan Sumatera. Jadi di Sumatera itu pun terputus-putus ya, jadi di Aceh, di Medan, di Padang, sama di yang cukup misalkan terintegrasi mungkin di Sumatera Selatan dengan Lampung ya itu kan. Itu pun karena memang kebutuhan tadi ya apa namanya pasokan batu bara gitu kan. Sedangkan di Jawa ya umumnya memang untuk penumpang gitu kan. Dan kita banyak gitu kan di Jawa maupun di Sumatera yang jalur-jalur yang non aktif gitu. Jadi pada masa Belanda dulu gitu, dia cukup panjang gitu kan. Sekarang pada saat misalkan setelah kemerdekaan malahan banyak yang tidak diaktifkan gitu kan. Kalau total yang operasi itu kita cuma yang 4.900-an kilometer ya kalau dilihat di presentasi. Yang non aktif itu sekitar 2.700-an gitu kan. Jadi ya kalau dikatakan kita dengan negara ya luas wilayah cukup besar, bisa dikatakan ya tadi ya sangat kecil sekali apa jalur kereta api yang sudah ini ya operasi gitu kan. Apalagi kalau bicara kereta cepat, wah kita sangat mungkin ketinggalan sekali gitu. Ketinggalan sekali ya. Gitu. Sedangkan yang rencana-rencana memang semenjak ya yang presiden yang sekarang ya Pak Jokowi memang ada beberapa misalkan ini apa namanya proyek baru untuk membangun kereta api di Kalimantan, Sulawesi maupun di Papua ya gitu kan, termasuk di Sumatera juga yang apa yang terpisah-pisah tadi jalurnya itu akan dikonekkan dan juga dibangun apa namanya double ya, jadi jalurnya bukan sekedar satu jalur aja single track tapi double track aja. Iya.
Gitu. Dan mungkin yang di Kalimantan yang teman-teman mungkin yang apa Kaabornya tadi itu mungkin di luar program yang pemerintah dari mungkin ya. Itu pemerintah. Iya, pemerintah pusat maksudnya itu. Mungkin iya Pak, pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi daerah. dengan pihak Rusianya, investornya mungkin ya. Iya benar. Itu karena dari apa peta apa rencana pembangunan jalur baru Trans Kalimantan memang itu di luar yang ini apa proyek yang baru ini. Walaupun Hmm, memang ya yang mulai baru Sulawesi itu pun baru sebagian dari Makassar Parepare baru oke. 44 km ya. Itu Iya. juga di Papua gitu kan. Dan juga memang selain itu masuknya mungkin konvensional lines ya. Jadi jalur biasa. Ada juga mungkin nanti kereta cepat ya itu atau high speed Itu Pak, lines high gitu speed. kan. Itu memang kita ya ya memang biasanya kalau project ya infrastruktur kayak kereta api yang memerlukan padat modal memang ya di negara manapun kalau baca apa ya historinya mereka membangun kereta api gitu itu ya ada mandur apa namanya maju mundurnya apa gitu jadi dinamikanya lumayan lah apa mungkin bau politik bau apa itu ya satu sisi tanda kutip wajar gitu kan gitu kayak Ah, ya. Jakarta Bandung kita agak macet-macet nih kan dan juga Mhm. kenapa cuma 140 ya 140-an kilometer gitu kan nggak sekalian sampai Surabaya Oh, gitu di kan ya itu Surabaya. hmm, Tapi emang itu yang bukannya ada Pak ya rencana untuk pembangunan high speed lines ke Surabaya dari Jakarta? kalau lihat di Ripnas atau di Master Plan Perkereta Apian ya sebenarnya itu tidak masuk Ripnas ya atau maksudnya tidak masuk Master Plan untuk yang kereta cepat gitu ya. Tapi Iya. kalau untuk yang pembangunan konvensional lens atau Trans Sumatera, Sulawesi sampai Bali sampai pulau-pulau yang lain itu memang sudah ada kalau dari rencana saja ya. Iya. Nah, kalau kereta cepat memang itu kalau dari master plan itu tidak masuk gitu. Cuma memang ada apa ya istilahnya ketertarikan investor untuk membangun tadi apa kereta cepat gitu dan memang pemerintah akhirnya mengizinkan tapi mungkin sementara yang Jakarta Bandung dulu jalur Dulu. yang mungkin pendek gitu. Ya Oke memang Bapak. makanya nanti di challenge mungkin ada sedikit nanti saya sampaikan ya permasalahan-permasalahan itu apa aja gitu. Oh iya. Mungkin Pak langsung aja Pak ke permasalahan-permasalahannya Pak. Nanti biar teman-teman bisa sekalian bertanya banyak mungkin Pak. Boleh boleh. Iya. Kalau untuk gambaran kan istilahnya ya tinggal baca dan ya dengarkan dari berita-berita bisa kelihatan mudah gitu ya. Cuma mungkin Iya Pak. permasalahan yang kadang apa nggak mudah itu. Mhm. Ya langsung ke challenge aja ya ke Iya. biasa melihatnya mungkin tantangan gitu walaupun ya kadang butuh kesabaran untuk menghadapinya gitu ya. Ya pertama mungkin saya di sini nulis goodwill ya atau istilahnya dukungan dari pemerintah gitu kan. Biasanya kan dalam Mhm. bentuk regulasi ya, apakah undang-undang atau keputusan presiden atau yang lain ya, misalkan master plan atau yang lain. Ya bisa dikatakan kita walaupun punya Ripnas, Ripnas itu rencana induk perkereta apian nasional atau master plan ya perkereta apian lah gitu ya. Iya. Tapi masih umum biasa kalau biasa kadang-kadang gergetan ya di situ. Jadi kalau lihat di negara-negara yang lain kan kayak apalagi kalau di Eropa ya gitu kan. Jadi mereka udah punya master plan sampai 2030, 2040 mau seperti apa itu dari sisi rolling stocknya, dari sisi apa persinyalannya, dari sisi apa traffic dan lain-lain gitu kan. Mhm. Itu mereka udah jelas gitu kan. Kalau di Nah Indonesia di gimana nih Pak? kita ini ya di kita Apa walaupun ini? kalau di kita Ripnas ini memang masih umum ya gitu. Jadi lebih ke arah apa istilahnya gugur kewajiban lah ya kan harus ada ya DGR atau Dirjen KAI kan harus buat induk apa rencana induk perkereta apian nasional gitu kan
tugas tupoksi mereka gitu kan. Cuma mereka ya kalau dilihat ya baca teman-teman di situ gitu kan, memang isinya banyak gitu, tapi lebih ke arah banyak ke analisis gitu kan, atau ke analisa misalkan kebutuhan penumpang berapa terus apa, tapi yang dari sisi teknologi itu belum ya tercover, apalagi pengapa eh, pengembangan SDM gitu. Kita gimana mengupgrade knowledge gitu. Yang ada di situ memang harus ada lembaga pendidikan gitu yang bisa diandalkan gitu. Cuma tidak disebutkan di mana atau kapan gitu dibentuknya gitu. Itu yang apa ya, selain juga biasanya tiap pemerintahan kita suka apa namanya, berubah juga dukungannya gitu. Jadi kadang tiap pemerintahan atau kabinet baru gitu kan ya, kadang atau ganti menteri ganti lagi kebijakan, itu yang kadang ya untuk praktisi ya agak ya sulit gitu kan. Kalau di misalnya kayak di Korea sendiri, presidennya kayak sekarang ya masalah terus ganti menteri ganti apa, ya master kan tetap jalan gitu. Jadi yang apa namanya, proyek-proyek yang berjalan, proyek-proyek yang berjalan sekarang itu di kita memang ya kebetulan misalkan sekarang nih Pak Jokowi dia cukup konsen di infrastruktur kereta api, jadi dia sampai apa ya cukup dikebut lah, misalkan yang Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu harus pokoknya udah dimulai lah. Kadang-kadang kita rencana buat lama, capek-capek buat rencana, cuma eksekusinya biasanya suka kapan gitu kan. Kadang yang sudah dilaksanakan aja kayak kasus monorail di Jakarta kan sampai bisa batal lagi gitu kan. Iya. Itu goodwill. Terus juga yang lain adalah funding ya, atau pendanaan gitu. Kita ya fakta saat ini memang kita ngandalin APBN terbatas gitu kan. Iya. Maka ya walaupun sebenarnya tergantung juga ya istilahnya prioritasnya, ya kayak misalkan pemerintah saat ini memang Pak Jokowi dia tadi ya memasukkan Transjakarta, Sulawesi yang lain itu ya masuk dalam budget APBN gitu. Jadi dipaksa harus dimulai gitu kan. Kalau dari dulu memang selalu nggak dapat prioritas gitu kan. Dulu gitu kan. Paling ya sebagian lah gitu kan, kayak Jawa umumnya banyaknya di Jawa gitu. Selain juga ada namanya istilah apa, triple P ya, itu private public partnership gitu. Jadi ada mekanisme baru untuk melibatkan swasta dalam investasi infrastruktur perkeretaapian ini gitu kan. Ya satu sisi memang itu terobosan ya gitu, yang cukup baik untuk ya apa namanya bisa berjalannya terus pembangunan ya kereta api. Tapi satu sisi memang kalau kita mengandalkan ya investor asing, pasti mereka ya namanya investor itu kan dia untung lah, Pak. punya, ya betul. Ya salah satunya misalkan vendornya ya harus dari kami kan gitu kan. Iya. Gitu. Terus dengan vendor-vendor lokal misalkan ya, perusahaan-perusahaan lokal, apakah dia ada kesepakatan untuk transfer teknologi atau enggak, itu kan kadang nggak mudah juga gitu. Soalnya kita benar-benar dikontrol karena dana ya dari mereka gitu. Dan termasuk loan juga ya, pinjaman, apalagi agak susah juga kita apa mau protes atau mau apa minta masukan seperti apa. Makanya kayak contoh proyek yang di Jakarta MRT gitu kan, yang untuk jalur baru gitu, karena itu semua dari biayanya dari Jepang gitu kan. Iya. Dan ya suplai apa persinyalan, rolling stock ya semua dari perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Walaupun mekanismenya tender gitu, cuma yang boleh ikut tender itu perusahaan-perusahaan dari Jepang. Terus yang lain ya tadi yang sebelumnya saya sempat ya sampaikan, yaitu tentang ya tadi ya keterbatasan knowledge ya itu kan. Dan itu jadi PR kita bersama gitu. Makanya mungkin nanti teman-teman ya kita ya coba buat apa namanya
komunitas gitu kan. Kalau sudah pulang apalagi gitu kan. Untuk terus ya ke depan ya kita harus terus ya share knowledge yang sudah didapatkan gitu. Terus yang lain standarisasi ya, karena ya kita tergantung ya secara biaya gitu kan, dan knowledge juga terbatas. Standar-standarnya akhirnya kita memang ya sampai saat ini belum punya yang ya tanda kutip yang khas Indonesia gitu. Misal contoh yang saya di persinyalan misalkan ya, di persinyalan itu misalkan kayak sinyal-sinyal atau istilahnya mekanisme aspek itu 3 warna gitu kan, terus bagaimana kalau prosedur memberangkatkan kereta atau memberhentikan kereta, ya itu kan tiap negara beda-beda kan. Iya Pak. Nah, sedangkan kalau tren di dunia itu memang mereka akhirnya mau membuat standarisasi, apalagi kayak contoh yang sekarang udah berjalan kan di Eropa ya. Tadinya misalkan Jerman, Inggris, terus Prancis, Belanda itu kan beda-beda tuh konsepnya gitu kan, sehingga nanti sinyalnya kadang ada beda-beda gitu kan. Mereka sekarang ya buat proyek untuk membuat standarisasi, misalnya menseragamkan ya persinyalan dan prosedur-prosedur tersebut gitu lah. Dan kita nanti mau berkiblat kemana gitu kan, karena Jepang beda lagi, Korea juga beda, Cina beda juga. Oke Pak. Terus mungkin yang dua lagi berkaitan ya tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, institusi yang lain ya yang mensupport perkembangan railway, yaitu riset dan ya education center gitu. Di kita memang baru adanya kalau education center kan di ini ya, di KAI yang sifatnya internal gitu kan, sama STTD di Bekasi, dan juga mungkin yang terbaru di API Madiun ya. API Madiun ya. Yang selevel D3 gitu. Itu pun ya istilahnya ya kita kesulitan dari sisi pengajarnya gitu kan. Itu kan pengajarnya harus yang ya mereka udah ya terupgrade lah secara knowledge juga kan gitu kan. Dia mau sharing ke yang baru-baru gitu, sedangkan mereka update teknologinya nggak ngikutin kan repot juga gitu kan. Dan Pak. masalah yang ya mungkin terakhir itu yang klasik biasanya di kita itu adalah masalah koordinasi ya. Stakeholdersnya Pak ya. Kita jadi susah lintas departemen kalau untuk membicarakan atau menyelesaikan atau merumuskan ya suatu ya kebijakan atau regulasi gitu, itu yang nggak mudah. Oke Pak, ini kan Pak kita sudah membahas mengenai tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang nih Pak di Indonesia. Dimulai dari regulasi, dimulai dengan budget yang sangat terbatas, terus mengenai standarisasi kita mau berkiblat kemana, terus lagi mengenai risetnya, riset institusinya itu belum ada, terus lagi juga koordinasi dengan berbagai stakeholdersnya. Nah, gimana nih Pak? Menurut Bapak, bagaimana langkah-langkah yang akan diambil, yang bisa kita ambil untuk menghadapi tantangan tersebut, Pak? Ya, ini sebenarnya kayak PR bersama sih ya gitu kan. Saya sendiri kalau mikirin sendiri kayaknya waduh nggak kesampaian ya gitu dalam artian. Atau mungkin teman-teman di sini ada ingin berbicara, mungkin ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut. Apakah kita siap dengan itu semua? Biasanya minimal sesuai topoksi dulu aja kan. Iya Pak, benar sekali. paling aman kan gitu. Udah lulus ya udah, saya tugasnya apa nih kan. Tugasnya apa? Ngerjain ini ya. Aduh. Gitu, makanya saya sendiri pas misalkan melihat ya tadi ya gitu. Pas ini kan saya juga kebetulan barusan lulus gitu kan, terus
mau pulang mungkin lihat situasi. Ya satu sisi memang makanya saya coba buat ya breakthrough lah, saya coba masukkan terobosan yang kepikiran ya, hitung-hitung curhat aja lah dengan teman-teman juga gitu kan, yang sedang Iya. belajar gitu kan, minimal ada teman ngobrol gitu. Jadi memang ya tadi ya di lapangan kadang saya ketemu teman-teman lagi yang di KAI itu kan, ya mereka operator ya sibuk dengan tadi kan, bisnis kereta api kan, operator kan ya dia harus profit kan gitu. Iya. Kalau kalau misalkan orang apa rolling stock gitu ya gimana maintenance kereta lokomotifnya kan gitu kan, Iya. gerbongnya gitu supaya misalkan bisa apa siap sedia terus untuk operasi gitu, atau layak apa namanya siap operasi kalau di Indonesia nyebutnya SO gitu kan, siap operasi Iya. gitu. Untuk persinyalan ya tadi gimana peralatannya supaya handal. Jadi ya mereka jelas fokusnya ya terbatas untuk maintenance gitu. Intinya mendukung bisnis operasi mereka karena sebagai operator. Makanya saya ya ditawari bergabung lagi kadang ya masih mikir-mikir gitu kan, wah kita nggak bisa mewarnai tadi apa perkereta apian nasionalnya kan seperti itu. Ya Iya. walaupun ya terkesan ya tadi kayak Superman juga, makanya saya butuh teman-teman juga gitu, minimal untuk ya curhat lah, diskusi apa gitu kan, ya Iya, Pak. minimal teknologi terbaru. Terus sedangkan Boleh. yang kayak regulator ya kan, ya mereka sibuk ngelola ya tadi apa namanya keuangan yang diamanahkan, jadi wewenang mereka kan ya tadi APBN kan Iya. gitu. Jadi mereka ya buat proyek-proyek baru atau istilahnya mengelola proyek gitu kan di jalur-jalur baru, atau sambil dia juga mengawasi karena dia operator kan ada tugas ngawasin operator kan Mm-mm. gitu. Selain juga dia harus menata gitu kan regulasi-regulasinya untuk memayungi ya tadi jalannya operasi kereta api di Indonesia gitu, dan ya intinya bisnis perkereta apian gitu kan. Dan tugas itu lumayan berat sebenarnya kalau saya ya kalau benar-benar ya dihayati lah sebagai regulator gitu kan. Iya. Itu yang ada sekarang ya fokusnya kan lebih ke arah menangani tadi istilahnya budget yang diberikan atau yang diamanahkan pemerintah ya dari APBN tuh untuk dikelola ya ya tadi mengelola proyek-proyek uh, perkereta apian gitu kan. Sedangkan untuk buat regulasi ya tentunya ya dengan keterbatasan itu ya itulah makanya saya berpikir harus ada istilahnya ya tadi misalkan riset institution atau lembaga riset yang memang mensupport si regulator tersebut gitu. Begitu juga si apa lembaga pendidikannya gitu kan ya. Iya. Cuma yang lembaga-lembaga ini yang harus yang powerful gitu tentunya ya gitu kan. Iya, Pak. Jadi Benar sekali. bukan sekedar ada apa namanya misalkan oh lembaga ini tapi akhirnya pas ya menjalani prosesnya ya ala kadarnya ya istilahnya jadi rebutan jabatan kalau kayak gitu. Cuma ya itu yang sayang gitu kan, makanya ya saya coba ya tadi gitu kan, termasuk juga ya saya juga masih ini ya kalau melihat pembiayaan atau pendanaan biasanya mencari yang reliable funding mechanism itu seperti apa gitu kan. Jadi Iya. kita nggak ya sebenarnya kalau negara-negara yang lain karena ya mereka melihat apa karena ini transport itu ya kebutuhan publik ya, jadi subsidi atau yang lain tuh memang mereka udah dianggap wajar gitu. Kayak misalkan di negara-negara lain kan kayak misalkan di ya Prancis atau di Korea sendiri ya, kalau dia Iya. udah naik contoh sederhana misalkan ya untuk tiket lah, dia naik kereta misalkan komuter lah ya atau subway gitu kan, kalau naik subway terus udah gitu naik busway atau naik bis gitu kan, bis umum gitu, itu kan dia gratis naik bisnya gitu kan, misalnya udah Iya. satu paket gitu kan, Udah satu bayar kereta paket. doang dia bisnya gratis sampai berapa jalur gitu kan, atau sebaliknya naik bis gratis apa naik bis bayar naik keretanya gratis kan gitu.
Iya, satu paket. Ya, kita kan boro-boro sampai ke situ gitu kan untuk apa memberikan layanan atau servis ke masyarakat gitu kan. Itu yang mungkin ya ini ada beberapa memang yang istilahnya ya profesor yang dia memberikan masukan untuk funding mekanisme ya mungkin nanti dalam sesi khusus mungkin kayaknya tentang funding mekanisme. Iya, ini Cuma Pak. intinya Itu sangat APBN itu sebenarnya bisa aja asalkan ya tergantung ya tadi support dari goodwill pemerintah gitu kan. Prioritas-prioritas oke nih itu. Pak. Oke Yang Pak. dua lagi yang curhat saya adalah ya saya pikir ya tadi kita harus memilih misalnya ada tim leader gitu kan untuk ya pengembangan di Indonesia ini gitu. Kalau nggak ada tim leader untuk ngawal ya master plan dan lain-lain gitu kan ya. Ya Iya, kedodoran lah gitu kan iya Pak. pengembangan kita gitu. Selain Benar sekali. tentunya ya yang terakhir tentunya ya tadi ya karena kita sudah ya tertinggal ya otomatis mau tak mau kita kan harus kerjasama kan dengan Iya, negara-negara maju gitu kan dengan ya tentunya harus ada strategi pas partnership tadi dengan negara-negara maju tersebut harus ada strategi bagaimana transfer teknologi itu benar-benar terjadi gitu kayak misalkan contoh Cina sekarang dia hanya bisa buat kereta cepat sendiri kan iya. atau Korea Korea dulu juga sama kan dulu dia kan tergantung sama Prancis dari Alstom itu sekarang setelah 20 tahun dia bisa buat sendiri. Mungkin Indonesia juga bakal bisa seperti itu Pak ya. Pasti Betul lah. betul kayak gitu. Oh ya ini Pak. Kita masih punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit lagi Pak. Ini kita akan buka sesi tanya jawab Pak ya. Lebih ke Baik, baik. diskusi. Oke. Mungkin dari pertama dari saudara Robi dari Rostov, dari kota Rostov ya. Mungkin bisa langsung menanyakan pada Bapak Ahmad. Silakan Robi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak Ahmad di sana. Jadi saya di sini di Kota Rostov-on-Don mengambil spesialis di lokomotif engineering. Sini saya mau nanya Pak, menurut Bapak sendiri kan apakah benar kebijakan pemerintah sekarang yang mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan itu nggak hanya 1-2 negara Pak, jadi kan ada dari Rusia, Cina, Jepang, mungkin Korea juga kalau nggak salah. Nah dan itu teknologinya diambil dari negara masing-masing seperti yang di Kalimantan bakalan nanti teknologi Rusia yang diterapkan, yang di kereta cepat Jepang nanti yang diterapkan. Apakah itu nggak mematikan fungsi PT Inka yang sekarang sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi kereta api sendiri? Terima kasih, Pak. Oh ya, baik. Ini jawabnya satu-satu aja atau tampung dulu? Iya Pak, satu-satu aja Pak. Langsung aja. Ya. Memang berkaitan dengan ya ini ya mungkin perlunya masukan ke pemegang kebijakan ya khususnya mungkin ya para menteri atau ya kalau bisa ke presiden gitu kan ya. Memang saat ini kalau lihat misalkan kebijakannya kan lebih banyak tadi ya mengundang investor untuk ya terlibat dalam pembangunan kereta api di kita gitu kan. Dan di kita itu ada apa ya mindsetnya itu seolah-olah investor itu apa namanya saya jadi lupa ya yang suka menolong orang itu gitu kan jadi orang yang memang menolong kita untuk bangkit gitu kan membangun perkereta-apian gitu. Nah kalau dilihat secara ya nggak tahu ya mungkin yang belajar siapa Pak Presiden apa Permira badannya yang jurusannya apa hubungan internasional ya gitu. Itu kalau bicara di ya istilahnya hubungan internasional gitu yang namanya investor itu ya memang seolah-olah dia kan membantu pembiayaan gitu nih. Tapi secara bisnis gitu kan ya ingat ya di dalam bisnis itu tanda kutip nggak ada istilahnya makan siang yang gratis ya. Iya.
There's no freelance. Ya, benar freelance. Jadi saya kadang-kadang suka tanda kutip apa memang pejabat kita itu lugu-lugu gitu kan. Jadi seolah-olah kalau diskusi pun di sini di Korea pun sama ya di KBRI sini. Jadi kita seolah berbaik hati harus apa husnudzon ya memang baik ya apa berbaik sangka gitu kan. Tapi kan harus tetap mengantisipasi gitu kan ya. Kalau bicara bisnis nggak ada bisnis itu nggak ada istilah apa namanya kayak kerja bakti ya istilahnya apa ya saridona lah kalau bahasa Sunda mah ya seridonya gitu kan. Tapi harus menghitung mengkalkulasi juga gitu. Jadi mengundang investor itu gitu kan. Ya kalau para investor itu ya mereka mau ke kita itu pasti udah berhitung gitu kan. Ada keuntungan nggak gitu kan membangun di Indonesia ini gitu kan. Tadi kita yang ya sependek yang saya pahami gitu. Jadi banyak yang itu udah keburu senang dulu tapi lupa untuk menganalisis gitu bahwa investasi ini bisa kalau jangka panjangnya yang paling untung siapa sih gitu kan ya. Walaupun mungkin kita ada sedikit diuntungkan juga gitu. Jadi memang benar adanya misalkan kayak untuk kereta cepat kita ngundang dari Cina yang Jakarta Bandung gitu kan. Dan otomatis semua teknologinya dari Cina termasuk rolling stocknya termasuk juga persinyalan gitu. Begitu juga kereta cepat yang rencana Jakarta Surabaya itu mungkin dari Jepang gitu kan. Mungkin termasuk juga yang di Kalimantan yang dari Rusia gitu. Itu ya karena kita salah satunya juga lemah dari sisi tadi ya istilahnya sih bagusnya mungkin ada ya regulator kita kan memantau tuh kan teknologi yang mau dipakai seperti apa jadi kita nggak ada bargaining position ya jadi untuk menawar kita kalaupun ngikutin teknologi mereka tapi yang paling cocok dengan kondisi kita seperti apa gitu kan misalkan Jakarta Bandung ya itu kan yang cukup rawan gempa kan lingkungannya itu teknologi kereta cepat dari Cina itu kan belum ya tanda kutip belum teruji secara ya di lapangan lah ya untuk gempa itu kan walaupun mereka katakan oh ya kita akan cover lah akan antisipasi itu gitu tapi yang sudah teruji kan jelas dari Jepang kan gitu kan kalaupun dari Eropa juga itu kan belum tentu juga karena di sana jarang gempa gitu kan iya benar itu juga kadang tidak diperhitungkan sehingga akhirnya pas sekarang baru ribut-ribut dan akhirnya pasti pas perencanaan kan molor ya istilahnya jadi ditunda mundur lagi kan sampai kayak kereta cepat Jakarta Bandung kan sampai ditunda operasinya akhirnya nggak bisa 2018 2019 kalau salah. Ya ada pun misalkan memang biasanya kita ada ya istilahnya ada permintaan dari pemerintah perusahaan-perusahaan yang ya investor tadi itu harus melibatkan perusahaan lokal gitu kayak misalkan tadi untuk rolling stock ya dia melibatkan PT Inka gitu kan tapi memang biasanya sejauh mana sih istilahnya keterlibatan si operator apa istilahnya perusahaan lokal itu kalau dilihat kita ini posisinya sangat lemah gitu jadi kadang kita ya cuma jadi kayak apa ya reseller atau agen atau branch atau perusahaan cabang di Indonesia aja gitu jadi bukan memang partner untuk pengembangan secara teknologinya itu makanya ya walaupun ya ada tadi kan kerjasama nanti dengan Inka kayak perusahaan Cinanya gitu tapi secara keterlibatan sejauh apa itu tidak sampai dibahas detail gitu kan apalagi kayak persinyalan gitu kan kayak PTLN dilibatkan sampai sejauh mananya gitu kan yang ada ya dia ya nanti kita itu ya tanda kutip kasarnya disuruh-suruh aja gitu kan gitu memang apa istilahnya datangnya investor itu gitu kan ya kalau tidak dibarengi dengan strategi bagaimana kemandirian industri nasional itu sangat disayangkan. Ya kalau kita lihat Cina sendiri atau Rusia sendiri, apa Jepang sendiri atau Korea sendiri, mereka awal-awal sama kayak kita kasusnya. Misalkan dia kerjasama, cuma memang pemerintahnya itu punya
visi besar gitu. Pokoknya nanti dalam waktu 10 tahun, 20 tahun kita harus bisa buat sendiri gitu. Dan kita tidak, sepertinya sih kita tidak ada sampai ke sana gitu, strateginya itu. Gitu. Oke. Jadi begitu Robi jawabannya. Iya, makasih. Jelas, Pak. Udah jelas ya, Robi. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Ada? Oh iya, belum ada ya. Oke Pak, ini pertanyaan pribadi dari saya ini Pak ya. Tentang tantangan yang kita miliki sekarang ini Pak, mengenai institusi atau education centernya tentang perkeretapian Pak ya di Indonesia. Nah, menurut Bapak ini, bagaimana sih Pak seperti pandangan Bapak mengenai education center perkeretapian di Indonesia? Apakah Bapak punya mimpi gitu untuk membangun education center tentang perkeretapian di Indonesia, gitu Pak? Ya, itu yang sebenarnya mimpi saya juga waktu belajar lagi ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya di master plan atau rencana induk perkeretaapian itu yang dibuat di Dirjen K itu, memang ada sedikit tercantum adanya istilahnya kewajiban untuk membentuk lembaga pendidikan lah untuk membentuk SDM perkeretaapian. Cuma memang penjabaran isinya ya belum dibuat tadi ya, belum dirumuskan gitu kan. Walaupun sekarang memang akhirnya karena kebutuhan perusahaan-perusahaan kereta api sekarang udah mulai ya bermunculan banyak gitu, kayak PT KAI sendiri ya, dia kalau menerima atau merekrut pegawai-pegawainya langsung dari umum, dia otomatis harus men-training kembali kan minimal konsep-konsep dasar. Hanya mereka ya berpikir oh ya kita butuh gitu. Jadi kadang kita itu berpikirnya tuh kalau sudah terdesak baru mikir gitu. Gitu harusnya kan kita berpikir sebelum kejadian gitu kan. Kita sudah memikirkan dan merencanakan kan, sehingga kita bisa antisipasi lah gitu kan. Kalau mepet-mepet gitu kan kayak orang ujian lah ya, kebut semalam gitu kan pasti ada yang ketinggalan gitu kan. Nah, kalau bayangan saya memang harusnya ada satu kampus ya gitu. Makanya walaupun sekarang sudah ada STTD sama API gitu kan ya, cuma saya ya pendapat saya pribadi sih ya gitu. Jadi di STTD kan makanya kenapa dibuat API, STTD sendiri kan masih umum ya, jadi lebih ke arah mata kuliah pilihan gitu kan. Iya. Jadi makanya dibuat API yang lebih khusus gitu, makanya namanya sendiri kan Akademi Perkeretaapian Indonesia gitu. Hanya saja kan itu sebatas kalau ya level mungkin knowledge-nya lebih cenderung ke ini ya, memenuhi kebutuhan ya pegawai atau karyawan-karyawan di perusahaan aja gitu. Jadi lebih cenderung sebatas teknisi gitu kan. Atau kalau misalkan di traffic dan operation itu mungkin lebih cenderung ke sebatas operator gitu kan. Gitu. Biasanya kalau kita lihat lah kalau misalkan standarnya di negara-negara maju ya, mereka punya ya lembaga pendidikan ya biasanya selevel S1 gitu atau bahkan sampai S3 gitu kan ya. Jadi memang kita perlu mensuplai ya untuk level-level yang teknisi gitu, tapi juga untuk yang nanti mengembangkan terus perkeretaapian ya level S2, level S3 gitu kan. Itu harusnya ada juga gitu. Karena nanti yang ya buat regulasi itu apa ya level-level itu yang setidaknya dia atau level S1 minimal yang dia punya bayangan konsepnya seperti apa gitu kan. Iya. Gitu. Dan di kita memang API ya alhamdulillah sudah ada API gitu kan. Walaupun kemarin ya saya juga sudah bertemu dengan
ya para ya petinggi API ya mereka juga berharap ke depan bisa seperti itu gitu kan. Cuma kita biasanya memang apa namanya lompatan-lompatannya suka lama ya gitu. Jadi banyak berencana gitu, udah capek apa habis di perencanaan, pas di actionnya itu udah kehabisan energi gitu. Gitu. Makanya saya saya sendiri pas ditawarin gabung di API ya istilahnya satu sisi ya oke gitu kan, cuma pada saat lihat visi misinya ya memang masih itu ya saya sementara mungkin ya tentatif aja gitu ya, membantu mengajarnya pun gitu. Makanya saya milih dicari di kampus-kampus yang ya umum gitu kan, mungkin bisa dibangun dari kampus-kampus umum gitu. Kemarin saya juga dapat kabar memang ya kemarin-kemarin lah ya, jadi di ITB sendiri gitu Bandung apa Institut Teknologi Bandung memang mereka akan buat namanya apa railway center gitu, jadi pusat eh, ya pengembangan perkeretaapian Indonesia gitu. Cuma kalau dilihat backgroundnya gitu ya memang ya rata-rata by project gitu. Itu kalau kalau kita mengembangkan sesuatu karena hanya ya kebutuhan project atau istilahnya ingin dapatkan ya tanda kutip lah kasarnya materi doang gitu kan, itu kan pasti terbatas ya energi atau semangat spiritnya juga gitu. Iya. Itu makanya ya saya pikir kita butuh orang-orang yang punya visi misi besar gitu ya. Materi ya kita butuh lah, namanya juga orang ini ya hidup apalagi yang udah keluarga gitu pasti harus ya ada materi lah. Cuma tidak sebatas itu, tapi ada visi misi untuk mengembangkan ke depan, ya bantu untuk ini misalnya bagusnya sih misalkan lembaga-lembaga yang ya sebenarnya diamanahi lah atau punya kewenangan mengembangkan ya pendidikan atau apa, dia memang ya konsen, dia menghayati ya istilahnya passion ya istilahnya menghayati banget untuk ya mengembangkan tadi gitu knowledge di Indonesia gitu. Bukan wah karena banyak project ya pembangunan kereta api akhirnya pasti banyak kesempatan kan, akhirnya ya sibuk ngurusin rutinitas project gitu. Iya, Itu saya pikir apa istilahnya ya lambat laun tetap pasti kita akan ada gitu kan, baik lembaganya sendiri maupun orang-orangnya gitu. Makanya ya saya sendiri coba ya istilahnya menyebarluaskan ya siapa nanti juga lambat laun kayak misalnya kayak teman-teman yang ada 150 ini jaga terus semangat misalkan ya belajarnya gitu, karena kalau sudah nanti masuk dalam dunia kerja gitu kan pasti ya udah yang ada kan capek dengan tupoksi masing-masing. Gitu. Iya. Oke Pak, jadi begitu Pak ya. Jadi Bapak berharap banget bahwa akan ada institusi yang mengembangkan pertapian Pak ya di Indonesia, khususnya di kampus-kampus umum Pak ya. Betul. Iya. Dan kalau nggak salah saya dengar kan di Kalimantan Timur ya universitasnya itu saya lupa. ITK. Apa universitas? Ada Unmul, ada ITK. Kalau salah Unmul ya yang buka jurusan perkeretaapian kalau salah. Termasuk kayak di apa? Saya lupa di Unmul apa di apa. Selain itu juga ada di Sumatera Selatan juga ada apa namanya? Universitas Sriwijaya ya, itu udah ada buat apa istilahnya apa MOU lah dengan Dirjen KA untuk buka jurusan kereta api gitu kan. Ya itu udah bagus istilahnya apa menggalakkan ya di lembaga pendidikan gitu. Tinggal tadi ya istilahnya ya spiritnya gitu kan ya, visi besarnya ini harus dijaga, jangan sampai karena tadi gitu kan kembali lagi karena banyak proyek ya udah semua pada buka jurusan kereta api kan gitu. Iya, benar sekali. Oh iya, ada yang teman-teman apakah ada yang ingin bertanya juga? Bentar Pak ya, sepertinya akan ada yang bertanya. Oh ya nih Pak, ya. Berbicara tentang ini Pak ya, mengenai signalisasi Pak ya, pada kereta api. Nah kebetulan kan Pak,
saya juga ini belajar tentang signalisasi di apa ya pada kereta api Pak ya di sini. Nah, prospek kerja apa ya? Akan lagi prospek kerja untuk jurusan seperti saya ini gimana nih Pak? Yang apa? Yang jurusan signalisasi pada sinyal kereta ya? api. Iya. Di kereta api itu yang dikatakan keahliannya khusus gitu ya. Ya tanpa mengurangi respect ke teman-teman yang bagian lain ya. Itu tren ke depan itu memang di rolling stock ya. Dan persinyalan gitu kan. Jadi nanti yang apa? Terutama berkaitan dengan skill teknologi ya. Iya. Itu karena kalau untuk kayak misalkan jembatan, trek itu kan teknologinya ya umum ya, nggak terlalu khusus gitu kan. Termasuk kayak power gitu kan, apa kayak listrik aliran atas atau catenary gitu kan ya, itu sebenarnya kan umum gitu kan. Yang khusus makanya agak lumayan ya dicari banyak di mana-mana, itu biasanya rolling stock dan persinyalan biasanya. Ya, makanya dia ada sertifikasi gitu ya, yang khusus misalnya kayak persinyalan sendiri nanti ada di dunia itu ada lembaga khusus namanya IRSE ya, Institut apa Railway Signal Engineer gitu kan. Jadi itu perkumpulan insinyur-insinyur atasannya engineer untuk apa persinyalan kereta api ya kayak gitu. Dan itu ada apa namanya sertifikatnya, kalau kayak di software jaringan itu kan kayak Cisco itu ada apa nih CCNA gitu kan. Terus ada yang lain gitu kan. Tadi IRSE juga ada itu. Jadi ada MIRSE, ada PIRSE, ada apa gitu kan. Jadi level-levelnya gitu, dan itu kalau sudah punya sertifikat itu kalau untuk yang bagian persinyalan itu kerja di manapun di dunia diterima gitu. Gitu kalau bicara peluang gitu kan. Iya. Termasuk juga di Indonesia gitu. Jadi baik di project ataupun di perusahaan-perusahaan kayak di vendor atau di regulator gitu kan, atau di operator gitu kan, di KAI atau yang lain, itu banyak dibutuhkan gitu kan. Jadi nggak usah khawatir kalaupun misalkan ya teman-teman pasti kan kalau dengan KA Borneo itu sudah apa namanya kontrak ya, ikatan dinas kayak gitu. Iya. Kontrak. Ya sama kayak saya dulu juga di waktu di apa di KAI dengan ITB gitu. Itu biasanya kan ada misalkan habis kontraknya kan biasanya ya anak muda kan biasanya ini ya dan kuliah pengen lagi. cari tantangan. Pengen cari tantangan, wah cuma gini-gini aja udah tau lah gitu kan. Biasanya kan pengen nyobain tantangan yang baru gitu. Ya itu banyak di KAI sendiri kayak teman-teman ya terutama kayak bagian persinyalan ya akhirnya ditawarin di hire misalnya perusahaan Australia gitu kan yang Westres atau Alstom gitu kan. Gitu atau yang lain. Jadi secara prospek ya untuk ya secara umum sih yang railway apapun ya trek apapun itu dianggapnya memang dia punya keahlian khusus gitu. Jadi banyak peluang sebenarnya. Oke. Oke nih Pak, ada pertanyaan dari teman saya, dari Ahmad Setiawan. Ini dia bertanya nih Pak, menurut Bapak, kenapa Indonesia lebih menerapkan road transport dibanding rail transport dalam pendistribusian kebutuhan? Padahal, jadi transportasi kereta sendiri Pak ya, lebih efisien, seperti high safety, gradient dan kurva lebih kecil dari road transport atau transfer barang atau manusia dalam jumlah besar untuk jarak jauh dan minim pengaruh cuaca. Menurut Bapak gimana? Ya itu tugas-tugas kalian juga lah meyakinkan ya para pejabat yang berwenang gitu. Kalau saya melihatnya atau kadang itu udah rahasia umum juga ya gitu. Jadi kita ya kalau bicara ya engineering lah gitu. Kita sekuat mungkin gitu kita memberikan masukan, meyakinkan mereka gitu kan bahwa
ini loh yang paling rasional gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi kan, gitu kan, railway kan secara umum gitu kan. Iya. Ya kalau memang fakta di lapangan gitu kan, kalau lihat dari dulu, ya tadi gitu, kalau di challenge saya yang pertama itu kan di goodwill ya gitu kan. Kadang eh, ya kalau bicara sampai detailnya ya memang pertama gitu kan, dari sisi misalkan ya kita kalau husnudzon ya gitu kan, Iya. yang punya kewenangan itu ya secara knowledge dia ya tadi keterbatasan gitu kan, ya mana dulu nih kan gitu kan, Iya. yang lebih yang efektif kan gitu kan, ya harusnya kan dia nanya ke yang expertnya kan, yang ahli-ahlinya kan gitu. Gitu. Terus kalaupun sudah ada yang misalkan ahli mungkin udah ngasih masukan atau apa, yang lain adalah integritas yang nggak mudah gitu kan. Integritas dari para pejabat gitu kan. Iya. Jadi pada saat ingat kalau di dunia bisnis itu kan ya makanya kan harusnya si apa namanya penguasa itu atau pemerintah itu kan jadi wasit ya. Jadi apa namanya penengah untuk kalau ada persaingan misalkan di bisnis transportasi itu gitu kan, itu kan harus ada penengahnya, jangan saling bunuh kan gitu ya. Iya. Misalkan antara apa angkutan darat ya misalkan kayak bis atau pesawat dengan kereta api itu jangan saling mematikan kan gitu. Makanya ada istilahnya kan apa kebijakan transportasi terintegrasi kan Kasih. Iya. gitu. Kalau di kita dilihat ya saling tanda kutip ya gitu, jadi saling membunuh gitu kan. Jadi dulu kayak contoh sederhana kereta api jalur Jakarta Bandung gitu kan, sebelum ada jalan tol itu primadona sekali gitu kan, Argo Parahyangan nama kereta apinya gitu kan, Iya. dari Jakarta Gambir sampai stasiun Bandung gitu. Itu laku sekali tiap hari apalagi Sabtu Minggu. Tapi setelah ada jalan tol Jakarta Bandung yang sama-sama bahkan bisa sampai 2,5 jam atau 2 jam kalau ngebut gitu kan, tanpa macet gitu. Sekarang banyak travel gitu kan, yang harganya sama dengan bahkan lebih murah dari tiket kereta api gitu kan. Iya. Akhirnya kereta api Argo Parahyangan itu matilah gitu kan. Itu apa istilahnya kalah bersaing gitu kan. Begitu juga misalkan pada saat misalkan dengan pesawat gitu kan. Misalkan Bandung mana ya? Bandung Surabaya gitu kan. Jadi kejar-kejaran gitu kan. Nah, kalau di negara-negara maju kan itu di ini istilahnya diatur kan, misalnya ditata gitu kan, jangan sampai saling mematikan. Terus juga yang utama kan ini ya kenyamanan untuk Penumpang. masyarakat ya, Iya. penumpang gitu kan. Tadi kita ini memang ya tanda kutip ya udah mah ya kalau lihat teman-teman mungkin ya inilah kondisi bangsa kita itu kan, banyak mungkin korupsi atau pejabat-pejabat yang ya tadi terlibat ya hal-hal yang ya tidak semestinya gitu. Karena ya istilahnya kayak perusahaan-perusahaan otomotif yang berkaitan dengan transportasi juga gitu. Pada saat misalkan jalur kereta api semakin gencar atau semakin banyak ya mereka kan terganggu tuh kan produksinya. Iya. Kayak mobil, motor gitu kan. Ya akhirnya mereka melobi lah gitu kan. Para pejabat-pejabat yang punya kewenangan tadi kan. Supaya ya udah gitu tanda kutip lah kasarnya gitu. Istilahnya untuk pembangunan kereta api ya jangan terlalu ini apa terlalu gencar gitu kan jadi disitulah makanya nanti kan ya kalau kita lihat teknologi transportasi atau infrastruktur itu kan hanya sebagai tools gitu ya untuk melayani masyarakat kan. Iya. Nanti background utamanya kalau kita ya teman-teman mungkin belajar yang lebih besar lagi biasanya kan pemerintah itu punya apa namanya dasar gitu basic yang kuat, mau konsepnya seperti apa sih kalau ngelayani masyarakat gitu kan. Kalau bahasa yang lain mungkin istilahnya ideologi ya. Itu kayak misalkan di Cina gitu kan, kalau dia komunis dia memang ya tadi semuanya kan milik masyarakat apa negara kan, akhirnya dikelola oleh negara kan semuanya kan. Tapi kalau di Iya. Eropa banyak yang kapitalis, dia kan memang
tadi negara itu kan cuma sebatas perwakilan ya. gitu kan, awas gitu. Jadi hanya diserahin kebanyaknya ke swasta kan atau perusahaan-perusahaan gitu kan. Tadi kita ini mau seperti apa gitu kan. Jadi sudah mah kita integritas pribadi dari penguasanya itu ya kadang ya tadi ya. Halo? Iya Bapak Ahmad? Halo Ahmad? Oke teman-teman, sepertinya Bapak Ahmad sedang terputus, ya. Mungkin Mas Rama bisa dihubungin lagi Pak Ahmadnya. Pak Ahmadnya masih gabung Pak, cuman nggak tahu ini dia. Ini Nadia. Iya. Cuman videonya putus dia. Ya. Oke, jadi sementara masih putus, ya. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Jadi mungkin ada, halo Bapak? Halo Bapak Ahmad? Bapak Ahmad bisa mendengar saya? Halo? Iya Bapak Ahmad mungkin terputus ya. Sayang sekali. Padahal diskusinya sangat menarik sekali hari ini. Kita belajar banyak hari ini ya mengenai banyak hari ini mengenai stakeholders, terus lagi mengenai existing railway network yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya plan-plan kedepannya. Kita bisa lihat sendiri di master plan juga. Terus lagi development dan plan-nya. Terus lagi ada tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Ternyata ini sangat banyak tantangan yang kita hadapi dalam dunia perkeretaapian di Indonesia, seperti dari regulasi, terus lagi limited budget, terus lagi no standardization, terus lagi lack of knowledge, terus lagi kurangnya research institution, terus lagi mengenai koordinasi antara regulator, terus lagi operator dan lain-lainnya itu masih sangat kurang sekali. Sehingga dari teman-teman sendiri ya, teman-teman di Rusia sangat diharapkan agar siap membantu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi pada era ini ya di Indonesia. Begitu dari saya. Mungkin Rama, kita akhiri saja ya. Iya, bisa. Diskusi hari ini. Ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah ikut serta dalam diskusi Permira hari ini. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dan kita akan berdiskusi lagi tentang perkeretaapian lebih rinci lagi. Oke, salam perhimpunan. Terima kasih. Ya.